Oke, semuanya kelas 10 kuliner. Silakan Sudah kelas siapkan Bang. Siap, berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Duduk. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa sesuai agama masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Doa selesai. Oke, semuanya kita akan absen. Tanggal berapa kakak dan abang? Bulan? Agustus. Ahmad? Patricia? Berlian? Dayang? Sakit ya, ini sakit ya. Devani? Devin? Saya. Yowana? Oke, jadi ada berapa orang yang tidak masuk kak? 5 ya. Oke, terima kasih. Sekarang perhatikan semuanya ke Bapak. Fokus ke depan selama Gus berbicara. Adabnya adalah harus diam. Termasuk juga ketika teman kamu berbicara, tolong diam dan didengarkan. Bisa? Bisa. Pertanyaan pertama, gimana kabar kakak dan abang hari ini? Baik. Ada yang sakit atau ada yang galau? Ya. Aman ya? Aman ya? Ketua kelas aman? Kakak wakil mana? Aman? Aman ya? Udah makan kakak? Udah ya? Oke, dengarkan hari ini pertemuan kita yang ketiga dan hari ini Bapak akan menyampaikan tentang materi KKA. Apa itu KKA? Nanti kita akan melihat di layar. Bisa? Bisa. Oke, kita silakan hadap ke layar. Oke, perhatikan kakak dan abang. Hari ini kita akan masuk ke modul 2. Ini adalah pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Jadi di sini ada gambar robot. Tentang apa yang kita bahas sebelum kita masuk ke materi, kita akan lakukan dulu yang namanya ice breaking. Jadi mau minta kalian untuk berdiri semuanya. Nah ya. Permintaannya adalah nanti kalian akan dilihatkan video dan tolong melakukan apa yang video itu tampilkan. Jadi Dadah. Oke, silakan kembali ke kursinya lagi kakak, abang. Terima kasih. Oke kakak, abang sudah melakukan speaking tadi ya. Gimana perasaannya? Seru ya. Yang paling seru gerakan yang mana kak? Dada ya. Itu artinya sudah selesai gitu ya. Tapi jangan sedih juga. Oke, sudah siap masuk ke materi kakak dan abang? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada pertanyaan pemantik. Ada pertanyaan yang pertama, apakah kepanjangan dari AI? Dan jelaskan. Tolong angkat tangan, ada yang bisa jawab? Pernah dengar AI kakak? Nah, coba angkat tangan berdiri. Angkat tangan berdiri. Intelligence artificial. Kebalikannya bang. Kebalikannya. Artificial. Intelligence. Apa itu artificial intelligence bang? Kurang tahu. Atau intinya apa gitu? Maksudnya apa? Pernah dengar nggak? Enggak. Pernah dengar. Atas nama siapa bang? Devin. Nomor absen? 6. Bang Devin tadi menjawab artificial intelligence. Oke, tepuk tangan untuk Bang Devin. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada 4 ya kak ya. Yang pertama, siswa mampu mengenali dan menerapkan perangkat kecerdasan artifisial. Nah, ini adalah bahasa Indonesia dari 4. Siswa mampu menganalisis model, metode, dan pendekatan pembelajaran yang tepat untuk mengintegrasikan kecerdasan artifisial dalam proses
pembelajaran ini nanti karena kalian kuliner, jadi kita akan gunakan AI atau KA, kecerdasan artifisial yang berhubungan dengan bidang kalian, itu bidang kuliner. Dan untuk mulai detik hari ini, tolong jangan sebut AI lagi, tapi nyebutnya KA atau kecerdasan artifisial. Bisa? Bisa. Oke, lanjut. Terus ada 4 pokok bahasa yang kita bahas hari ini. Yang pertama adalah perangkat kecerdasan artifisial. Itu akan kita bahas artinya apa. Terus yang kedua, pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial di bidang umum dan khusus. Yang ketiga, profesi di bidang KA. Yang keempat, kolaborasi melalui perangkat atau tools kecerdasan artifisial dalam bidang desain kreatif, penelitian dan analisa data, penyuntingan tulisan, pemrograman dan bidang lainnya. Kita akan bahas secara cepat 4 poin ini tadi. Nah, kita masuk ke poin pertama. Perangkat kecerdasan artifisial adalah ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Jadi komputer itu memang udah cerdas ya, tapi dengan ada yang namanya program KA, kecerdasan artifisial, maka dia jauh lebih cerdas, lebih pintar, bahkan bisa berpikir sendiri kayak berpikir sendiri. Lanjut. Terus yang ke ini base AI tools. Jadi ini adalah contoh perangkat AI. Jadi ini misalnya kamu mau buat konten ya. Di sini ada yang namanya ChatGPT. Pasti pernah pakai ya? ChatGPT atau apa lagi yang lain Kak? Gemini atau Gemini. Ada lagi? Ada yang pernah kita lagi Kak? Baru 2 aja. Baru 2 aja. Aku lupa. Meta. Nah, Meta ya. Meta itu ada di WA ya. Pernah pakai Pernah. Meta. Pernah ya. Lucu enggak? Lucu ya. Lanjut. Ini beberapa contoh toolsnya ya. Terus yang kedua, pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial di bidang umum dan khusus. Kita bahas dulu ya, umum. Nah, di bidang umum itu ada 6 contoh ya Kak ya. Yang pertama ada apa? Ekonomi dan bisnis. Ini contohnya rekomendasi produk. Jadi pernah tidak kalian misalnya buka Facebook atau Instagram atau TikTok, ketika kalian bisa cari buku misalnya, maka nanti akan muncul video tentang buku-buku, entah dia jualan atau hanya kayak bahas-bahas. Atau misalnya kalian sekarang lagi tren, misalnya kalian suka nonton film anime, Demon Slayer, maka ketika kamu ketik dari Demon Slayer, maka nanti akan muncul kayak review filmnya atau mainannya. Nah, itu namanya AI. Terus pendidikan, kalau pendidikan bisa apa saja Kak misalnya? Atau apa? Ada yang bisa jawab? Contoh pemanfaatan KA, kecerdasan artifisial di bidang pendidikan. Ada yang bisa katakan jawab? Silakan. Di pendidikan kamu bisa ngapain sebagai siswa misalnya? Nah, coba katakan dulu Kak. Katakan dulu, coba. Tanya apa? Pakai KA apa kamu? ChatGPT ya. Itu kalau kamu cari jawaban pasti benar atau kamu cek lagi Kak? Cek lagi ya. Betul ya? Nomor berapa Kak? 26 atas nama Di Maya ya, Maya. Oke, tepuk tangan untuk Maya. Oke ya, jadi kalau sebagai siswa kalian itu bisa mencari jawaban dengan menggunakan KA. Nih di sini Bapak ada contoh video pemanfaatan KA pada pendidikan ya. Kita lihat videonya. Ini video pertama. Hati-hati buat guru-guru yang nggak mau adaptasi sama teknologi. Lihat ini. Jika A equal 1, B equal 2, dan C equal -5. Oke, itu video pertama. Jadi KA itu dimanfaatkan untuk membantu mengerjakan soal. Bahkan dia bisa baca tulisan yang ada di buku kamu. Tuh ya. Lanjut, pemanfaatan KA di pendidikan lagi nih Kak. Ini video keduanya. Kita lihat. Nah, kalau yang kedua itu lebih ke guru Kak ya. Dia bisa ngecek ABC kalian. Bahkan ada nilainya langsung. Nah, ini yang paling ngeri Kak. Pemanfaatan KA di pendidikan ini berhubungan dengan kalian nih Kak. Kita lihat. For this 5th grade class, the day begins with putting on a brainwave sensing gadget. Oke, tadi video ketiga itu KA-nya include atau jadi satu dengan alat yang kalian pakai di otak ya, di kepala ya. Jadi dia akan mengecek saraf-saraf kalian itu serius atau tidak belajarnya, ngantuk atau tidak belajarnya, dan data yang dari kalian itu langsung terkirim ke HP orang tua kalian. Tuh, semoga nanti kita bisa belajar gitu ya, amin ya. Amin. Nah ini contoh, di sini ada contoh yang berhubungan dengan budaya ya. Jadi Google itu dia punya website atau situs yang berhubungan dengan art dan culture.
Dan di sini ada game yang menggunakan KA atau kecerdasan artifisial. Ada yang mau coba? Oh iya, Bapak akan panggil 5 orang untuk coba game ini ya. Nanti siapa yang paling tinggi dia dapat nilai bonus. Biar adil 2 cowok, 3 cewek. Yang 2 cowok ada yang mau? 2 cowok. Ayo udah dapat nilai bonus kan nih? Oke, Abang 1. Satu lagi, diri Bang, sini Bang. Sini. Siapa lagi? Coba dulu. Cepat, Bapak cari 2 cowok dulu. Oke, 2 cewek, Kakak. Jadi ada 2 terpilih. Jadi nanti dia akan memainkan game yang berhubungan dengan budaya dan nanti akan dibantu sama KA ya, kecerdasan artifisial. Jadi nanti mereka berdua akan coba game ini dan yang paling tinggi nilainya berarti dia dapat nilai bonus. Sudah siap? Tadi yang cobanya cewek dulu ya, boleh? Boleh ya? Coba terakhir. Oke, sekarang kita akan mulai. Nah, Mesir lah ya, bisa Bapak klik Mesir. Maka Bapak akan klik Mesir. Nih, Bapak klik 1 kali, klik kiri Mesir, dan Bapak guess, tebak. Tuh, ini poin Bapak berarti 2, 3. Nanti poin yang paling dekat, paling jauh, itu dia akan mendapatkan nilai bonus. Paham cara mainnya, Abang dan Kakak? Paham ya? Oke, kita akan coba orang yang pertama. Silakan Kak. Nah, ini lokasinya di mana Kak? Apakah di Tanjung Raya? Atau Ayani? Nah, di zoom aja dulu, di zoom. Nah, geser aja Kak. Kira-kira mau di mana letakkannya? Nah, geser boleh, mau di Amerika juga boleh Kak. Atau Australia. Geser aja, klik kiri, geser. Klik kiri, tahan, geser Kak. Nah, ditahan aja gitu, geser. India juga boleh. Cepat Kak. Tadi poin yang pertama 6 ya. Lumayan. Oke, letakkan di mana? Ethiopia. Oke, silakan guys. Wih. Oke, good job. Terima kasih Kak. Lanjut. Dah, guys. Klik. Wih, Amerika ya. Tepuk tangan untuk abang terakhir. Oke, berarti pemenangnya Kakak nomor berapa Kak? Nomor 25 atas nama Lutfia. Tepuk tangan untuk Lutfia. Nanti semoga bisa keliling dunia ya, amin ya. Nah, tadi sudah main tentang game yang berhubungan dengan kecerdasan artifisial atau KA dan pemenangnya adalah Kak. Mana orang ini? Ini. Tepuk tangan untuk Kakak. Oke, lanjut. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu di bidang khusus ya. Bidang khusus ada 4. Yang pertama teknologi dan rekayasa. Ini contohnya adalah merancang kendaraan yang dapat memandu dirinya sendiri. Pernah lihat mobil bisa jalan sendiri? Pernah atau nonton? Itu KA ya. Semoga bisa beli, amin. Nah, kita masuk ke profesi. Profesinya ada beberapa ya. Sekarang kalau minta kalau ketua kelas berdiri Bang. Kalau bacakan profesi yang pertama. 1. Data scientist. Bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data untuk membuat model kecerdasan artifisial yang efektif. Oke, jadi dia mengumpulkan data dan menganalisis. Oke, terima kasih. Abang, ditunjuk cewek Bang untuk membaca. Cepat Bang, berkurang. Oke, silakan Kak, berdiri. Abang duduk. Terima kasih Bang. Lanjut, yang kedua, apa Kak? Kita lanjutkan. Habis ya. Nah, jadi tadi ada berapa profesi Kak? 8 ya yang berhubungan dengan KA. Tapi sedihnya adalah ketika ada profesi baru, maka profesi lama jadi bisa hilang. Dia hilang. Khusus di kulit ya, pernah dengar tidak ada kayak robot yang bisa buat minuman? Nah, ada. Itu Bapak pernah lihat videonya, itu dia robotnya ada di kapal pesiar ya. Nah, semoga bisa ke sana ya, amin ya. Jadi dia ada bagian robot dan dia buat minuman yang besar. Artinya apa? Dia menghilangkan satu pekerjaan bartender. Ya. Lanjut. Terus kita masuk ke kolaborasi melalui perangkat tools kecerdasan artifisial dalam bidang desain kreatif, penelitian dan analisa data sampai bidang lainnya. Kita bahas satu-satu Kak.
Yang pertama ini berhubungan dengan desain ini ya, desain kreatif ya. Dia menggunakan aplikasi Adobe Sense AI. Ini yang sering muncul di TikTok kalian atau di Instagram kalian. Jadi dia tinggal ketik perintah dan muncul gambarnya. Pernah buat gambar pakai KA? Nah, ya, ini salah satu contohnya. Lanjut, terus yang kedua ini dalam bidang kesehatan ya. Dia mendeteksi penyakit. Jadi kalau misalnya pakai biasa dia tidak tahu Kak, tidak tahu ya. Tapi ketika pakai KA maka dia tahu juga ada kanker atau ada penyakit apa di tubuh kalian. Jadi KA sangat membantu dalam bidang kesehatan. Buatan ya, yang khusus di bidang kuliner yang pernah tahu nggak? Kalau tahu apa nama KA-nya Kak? Yang betul dapat nilai. Pernah dengar nggak? 10, 9, 8, 7. Contoh KA yang berhubungan dengan kuliner. Tapi bukan kayak ChatGPT atau Gemini atau apa lagi? Meta ya? Bukan ya. Tapi yang berhubungan dengan khusus kuliner. Pernah dengar nggak? Ada yang bisa jawab? Kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Pernah dengar Kak? Nggak pernah. Pas? Pas ya. Oke, ini kita lihat nih contohnya nih Kak. Ada yang namanya ChatGPT. Nah, kalian save ya, jalan-jalan save ya, amin ya. Amin. Dan semoga nanti ada yang bisa ikut lomba masa save, amin. Amin. Kan ada masa save potensi ada ya? Ada ya. Ini dengarkan, jadi dia itu berfungsi sebagai asisten dapur digital dirancang untuk membantu pengguna menciptakan resep masakan secara instan berdasarkan bahan yang tersedia di rumah. Nih, tapi kalau misalnya all in one, mode yang semuanya itu berarti semua bahan akan dipakai. Nih, lanjut. Terus kalau udah dipilih semua tentang pertanyaan tersebut, maka kamu tinggal klik generate your receipt ya, resep gitu ya. Maka hasilnya dia akan generate, kasih waktu beberapa detik aja tergantung kualitas jaringan kalian. Terus, maka dia akan menampilkan menu yang sesuai dengan kalian tadi pilih-pilih tadi tuh Kak. Di sini ada namanya dan ada contoh gambarnya. Dan ada keterangan di bawahnya lagi Kak. Nih, ada kategori ini kalau pilih malam ya, makan malam ya. Terus ingredientnya termasuk seberapa banyak bahan yang kalian perlukan. Terus alat-alat dapurnya kalian perlu alat apa saja dan cara masaknya nih Kak. Lengkap dari KA-nya. Dan di bawahnya juga ada ditambah tentang makros. Makros ini ada kalorinya, karbonya, protein dan nilai fat itu apa namanya? Lemaknya gitu ya. Tuh, jadi ini KA-nya sangat membantu Kak. Selain dia memberitahu cara membuatnya, juga ada informasi kesehatannya. Nanti kalian akan coba. Lanjut. Nah, tugas. Tapi sebelum kita masuk ke tugas, Bapak akan minta satu orang untuk coba di komputer Bapak menggunakan ChatGPT ini. Ada yang mau coba? Boleh Kak? Dulu tangan. Sini Kak. Ihsan sabar saat. Oke, tugas selanjutnya sebelum kita masuk ke tugas, teman kalian akan mencoba menggunakan ChatGPT dari komputer Bapak. Seperti yang tadi Bapak bilang, menu pertama yang kalian pilih apa Kak? Pilih generate yang ada di sebelah kiri atas. Oke, sila pilih generate, terus pilih pantry chef. Oke, silakan Kak, pantry chef. Lanjut. Nah, dimulai dari yang pertama Kak. Silakan pilih ingredientnya atau bahan-bahannya. Oke. Tuh pilih-pilih aja Kak beberapa pilihan. 3 atau 5 boleh Kak. Drumstick boleh. Onion boleh Kak, bawang boleh. Atau ada mushroom, ada jamur. Pilih-pilih aja Kak. Jagung, zucchini. Oke, terakhir boleh pilih satu lagi bahan. Avocado. Oke, lanjut. Itu pertanyaan pertama. Ya. Oke, yang kedua, mau dimakan untuk apa Kak? Silakan pilih. Dinner kah atau apakah? Oke, silakan. Terus alat-alat yang kamu ada apa Kak? Tinggal dipilih tombolnya itu Kak. Kalau ada tinggal diklik. Beberapa boleh, 2 atau 3 boleh. Oven ada. Oke, pertanyaan keempat, mau berapa menit memasaknya? Mau cepat kah? Mau sedang atau lama? Nah, digeser aja. Itu gambarnya, nah itu waktunya. Terus ada ingredientnya, bahan-bahannya. Ada toolsnya, alat-alatnya.
Yang dipakai open sama blender aja. Terus ada instruksinya di bawah kak. Ada cara-cara buatnya, langkah-langkahnya, dan ada kalori, karbo, protein, dan fats-nya. Paham? Bisa? Oke, tepuk tangan untuk kakaknya. Terima kasih. Cara menggunakan ChatGPT ada yang ditanyakan? Bisa? Gampang? Gampang ya? Nah, tugas selanjutnya adalah dengarkan abang. Dengarkan, kakak dengarkan. Tugas selanjutnya adalah kalian akan mengerjakan ChatGPT, tapi pakai kelompok ya. Bapak minta kelompoknya 5 sampai 6 orang aja. Jadi nanti 1 HP aja atau 2 HP aja yang install. Paham? Terus nanti kalian, nih ada tugasnya. Kamu download dulu. Ya karena 5 orang, kalian boleh 1 atau 2 orang aja downloadnya. ChatGPT namanya. Terus kamu catat perintah yang kamu berikan. Kamu catat ya di kertas lembar ya. Kamu tadi bahannya minta apa saja, waktunya berapa lama, itu kamu catat. Perintahnya itu namanya prompt ya, perintah ya. Terus yang ketiga, kamu gambarnya gambar kasar aja. Gambarnya kayak apa gitu kan. Terus kamu catat juga hasilnya dari atas sampai bawah, sampai kandungan kalori dan sebagainya. Bapak kasih waktu sekitar 15 menit bisa lah ya. Pilih kelompoknya, pilih sendiri. 5 sampai 6 orang. Ada yang tanyakan? Nanti itu pakai bahasa Inggris. Apa? Iya. Nanti kan ada KA yang pakai Indonesia, tapi itu nanti di next day kan. Ada selanjutnya. Catat aja apa adanya pakai bahasa Inggris. Tidak apa. Ada pertanyaan lagi kak? Abang? Bisa? Jadi kelompoknya 1 kelompok 5 sampai 6 orang. Jadi jangan lupa di kertas lembar itu tulis nama orang-orangnya dulu ya kak ya. Baru nanti cari teman kamu yang tulisnya paling bagus untuk tulis. Dan cari teman kamu yang ada HP, yang ada kuotanya. Cukup 1 orang aja atau 2 orang aja yang pakai ChatGPT. Tapi harus register dulu kak ya, register dulu, daftar dulu. Sebentar aja pakai email. Bisa? Bisa. 15 menit dari sekarang, bisa mulai? Bisa. Mulai? Jadi bapak sambil rekam ya. Ini ada sih Pak. Coba kak. Pak, udah 2 HP nih Pak. Pak, punya bapak saya Pak. Makan. Kok usia? Kenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Lidia Jessica. Saya Kisha. Saya Niswa Hadidila. Nama saya Santi. Saya Lutfi Ananda Arifin. Kami akan menunjukkan hasil kerja kelompok kami yang yaitu membuat resep dari Chef JPT. Nama resepnya yaitu Savory Pumpkin and Broccoli Smoothie Bowl. Ini gambarnya. Kategorinya breakfast dan ingredientsnya ada 1 medium onion chop, 1 cup pumpkin. Sekian dari kami. Terima kasih. Tangan. Oke, perhatikan lagi semuanya. Kelas 10 kuliner. Oke, tepuk tangan semua kompeten sudah hadir. Tadi sudah mendownload ChatGPT walaupun beberapa HP ada yang masih belum support ya, masih belum dukung ya. Terus tadi juga udah mencatat dan tadi juga ada melihatkan juga hasil dari yang ada di HP. Sekarang kita lanjutkan kakak dan abang.
Terus kita masuk ke refleksi Kak, sebelum kita tutup ya. Yang pertama adalah apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Angkat tangan. Hal baru yang kalian pelajari hari ini, angkat tangan berdiri. Coba jawab. 4, 3, 2, 1. Oke Kakak boleh. Oke, pengertian dari AI. Sekarang menyebutnya jangan AI Kak, tapi nyebutnya KA. Kecerdasan artifisial. Ya, lanjut. Apalagi itu aja? Oke, terima kasih. Nomor berapa Kak? 20 atas nama? Oke, tepuk tangan untuk Kak Liu. Tadi udah cewek, sekarang cowok terakhir. Cepat. Ayo, cowok. Jangan kalah sama cewek Kak. Bang. 5, 4. Kenapa pengen nunjuk nih? 3, 2. Apalagi dipelajari tadi hal baru. 3. Oke, silakan Pak. Cara menggunakan kecerdasan artifisial. Iya, tadi kamu pakai aplikasi apa Bang? Ya, ChatGPT. Karena kamu berada di jurusan. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Nomor berapa? Nomor 6 Pak. 6 atas nama BP. Jadi udah punya 2 nilai bonus ya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Kesulitan apa yang kalian temui? Cewek. Oke, silakan Kak. Bonus ya, berarti itu jadi sistemnya ya. Oke, atas nama Kak. Nomor absen. Oke, tepuk tangan untuk Kak Kela. Sekarang coba lagi terakhir. Ada lagi tak kesulitannya? Coba, mau coba belum? Oke, boleh silakan. Ini Bang. Karena berbayar. Berbayar ya, betul ya. Berbayar ya, kalau mau full pakainya tidak ada batas, harus bayar. Oke, tepuk tangan. Salam orang. Konsep 27. Oke, good job. Lanjut. Ada lagi enggak nih? Bagaimana kalian memanfaatkan pengetahuan tentang prompting AI di masa depan, terutama dalam bidang kuliner? Satu orang aja Bapak minta. Kedepannya mau gimana menggunakan KA-nya? Yang bisa jawab? Ini langsung dapat nilai 2, nilai bonus ya, bukan 1 ya. Ayo, 5. Ini Bapak ulang ya pertanyaannya ya. Bagaimana kalian akan memanfaatkan pengetahuan tentang prompting ini KA ya di masa depan, terutama dalam bidang kuliner? Jadi misalnya kalian buka usaha, atau kalian buka restoran, atau buka jual apa gitu ya, tadi TikTok atau secara langsung, KA ini bisa bermanfaat enggak? Kalian mau menggunakan KA, mau ngapain? Contohnya, angkat tangan. Oke, abang lagi. Buat resep Pak. Apa Kak? Oh, coba angkat tangan. Apa? Buat resep. Buat resep ya. Jadi kamu tinggal bantu pakai KA, bisa buat resep rahasia ya. Oke, tangan. Kamu tutup kedua ya. Oke, mantap. Lanjut. Nah, kedepannya nanti kalau misalnya masih ada mata pelajaran KA lagi, KA itu rencananya akan diajarkan di kelas 10, 11, dan 12 ya. Tapi ini masih penyesuaian, masih proses. Nanti kedepannya kita tidak tahu, tergantung dari pemerintah ya Kak ya. Nanti kalau ada pelajaran KA lagi, kita akan bahas banyak hal nih Kak. Contohnya misalnya mengubah bahasa dan sebagainya. Ya, jadi KA itu sangat luas. Dan terus terang kami guru juga sedang belajar. Seluruh Indonesia sedang disuruh belajar dari guru SD, SMP, SMA. Jadi semoga benar-benar ada ya KA-nya ya. Amin ya. Amin. Lanjut. Terus hari terakhir ya Kak ya. Bapak ada quote, manusia diciptakan untuk berguna dalam kebaikan ya, bukan sempurna. Nah, jadi kayak HP ya, ada HP yang bisa tadi install set, ada HP yang lancar, ada HP yang tidak ada kuota bahkan. Nah, betul ya? Betul. Nah, manusia juga sama. Kita itu hanya bisa jadi lebih baik dari hari kemarin. Versinya kita gitu ya. Jangan bandingkan dengan orang lain Kak, karena orang lain punya macam-macam lah itu ya. Macam karakter dan kemampuan. Jadi banding aja dengan diri kamu sebelumnya, apakah sudah lebih baik atau belum. Dan kamu itu wajib berguna. Berguna dalam kebaikan, jangan berguna dalam kejahatan. Ada pertanyaan? Any question? Tidak ada pertanyaan? Bentar, kita lanjutkan.
Oh, habis ya? Oke, berarti pelajaran kita hari ini sudah selesai. Silakan berdiri. Oke, seperti biasa, jangan lupa sholat, mandi, makan, dan istirahat. Terus pulang ke rumah, jangan lupa baca doa. Semoga selamat sampai di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, terima kasih. Ini ya.